Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita akan membahas tentang landasan hukum pariwisata. Di sini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana sih landasan hukum yang ada di pariwisata. Kalau kita melihat bahwa kepariwisataan kita merupakan sebuah kegiatan di mana kegiatan ini bisa berupa model kegiatan yang memberikan sebuah pengalaman, di mana pengalaman itu berkaitan tentang bagaimana kita tinggal, bagaimana kita melakukan sebuah perjalanan dari satu titik ke titik yang lain. Hal ini menjadi sebuah gambaran bahwa dalam sebuah kegiatan itu akan melakukan sebuah perjalanan, di mana di sini kalau kita berbicara tentang landasan hukum pariwisata, maka kita harus tahu apa sih yang mendasari dari landasan. Sebelum mengetahui landasan tersebut, maka kita harus mengetahui apa saja unsur-unsur yang ada dalam penyelenggaraan pariwisata, di mana unsur ini sebenarnya terdiri dari tiga hal, yang mana tiga hal itu berkaitan tentang atraksi atau kegiatan yang akan memiliki sebuah kegiatan tujuan, di mana di situ berkaitan tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan di lokasi pariwisata. Kedua adalah bagaimana akses atau aksesibilitas di sini berkaitan tentang transport atau jasa angkut atau kegiatan yang akan kita lakukan di lokasi tersebut. Hal ini akan mempengaruhi tentang amnesitas. Amnesitas itu berkaitan tentang dua hal, bagaimana akomodasi dan biro perjalanan dan bagaimana pelayanan baik jasa boga maupun restoran dan jasa-jasa lain yang berkaitan tentang kesehatan, kegiatan-kegiatan yang menjadi sebuah penunjang dalam penyelenggaraan pariwisata tersebut. Tahu yang mendasari dalam pariwisata kita adalah bagaimana pemerintah kita mengeluarkan sebuah kebijakan tentang konsep pariwisata itu di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Undang-undang ini menjelaskan tentang bagaimana secara istilah kepariwisataan itu bisa kita pahami bahwa pariwisata itu bukan hanya sebuah kegiatan wisata atau kepariwisataan saja, maka kita harus tahu wisata itu apa sih sebenarnya. Wisata itu sebuah kegiatan yang kita lakukan oleh sekelompok orang yang bertujuan untuk melakukan rekreasi atau mengembangkan sebuah kegiatan yang kita kunjungi di lokasi yang menarik atau lokasi yang akan kita lakukan. Konsep yang dikandung dalam wisata ini adalah bagaimana perjalanan ini bisa menikmati objek dan daya tarik wisata. Pariwisata ini juga mengandung sebuah konsep bagaimana wisata ditambahkan dalam unsur-unsur yang melayani keperluan wisata itu sendiri. Maka kepariwisataan secara umum bisa kita artikan mengandung sebuah konsep mencakup penyelenggaraan wisata atau implementasi dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, serta disiplin keilmuan yang melakukan banyak hal. Hal ini juga kita menjadi bagian dari kelembagaan secara internasional dalam United National World Tourism Organization, di mana situ memberikan bahwa wisata mancanegara yaitu bagaimana setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya untuk melakukan sebuah kegiatan yang bersifat kunjungan baik sementara maupun yang akan dilakukan. Hal ini menjadi penting ketika kita melihat bagaimana sih dasar hukum dari pariwisata itu sendiri. Kalau kita mencermati dari dasar hukum ini, kita bisa melihat bahwa hukum pariwisata itu
bisa kita lihat bagaimana setiap wisatawan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan. Itu bisa kita lihat dalam penjelasan pasal 20 ayat 20C, di mana di situ menjelaskan tentang bagaimana para wisatawan itu mempunyai hak dilindungi. Kedua adalah bagaimana setiap pengusaha pariwisata itu juga memiliki hak perlindungan hukum dan dalam berusaha di lokasi tersebut. Hal itu juga dicantumkan dalam pasal 22 ayat C, di mana di situ penyelenggaraan wajib melakukan atau mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selanjutnya adalah ketika kita melihat dari kewajiban dasar hukum pariwisata itu, bagi pemerintah maupun pemerintah daerah itu memberikan sebuah informasi pariwisata atau perlindungan hukum serta keamanan di sekitar wisatawan. Hal ini menjadi penting kalau kita bisa melihat di pasal 23 ayat A dan B yang menjadikan bahwa memberikan kepastian hukum ketika melakukan sebuah wisata. Selanjutnya adalah kewajiban dari wisatawan adalah bagaimana mengatur sebuah kegiatan itu turut untuk mencegah terjadinya melanggar hukum atau kegiatan yang melanggar hukum. Hal ini menjadi bagian dari kewajiban untuk saling menjaga wisatawan maupun kegiatan yang akan diselenggarakan. Ini ada 5 hal dalam penyelenggaraan hukum pariwisata itu harus memberikan sebuah kepastian, paling tidak 5 hal ini, di mana satu, penyelenggaraan kepastian hukum harus disesuai dengan kearifan lokal di destinasi wisata tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat huruf A dan B di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Bagaimana kita mampu memberikan alokasi atau memberikan potensi lebih besar kepada penyelenggaraan itu di kearifan lokal kita sendiri. Kedua adalah bagaimana penyelenggaraan kepariwisataan itu harus juga membantu mewujudkan motivasi berwisata di sekitar. Bagaimana penyelenggaraan kepariwisataan harus untuk membantu mewujudkan motivasi, meningkatkan kunjungan di wisata tersebut. Ketiga adalah bagaimana UMKM bisa memberikan pencaharian atau peningkatan ekonomi di sekitar lokasi tersebut. Dan keempat adalah bagaimana membangun infrastruktur di destinasi wisata atau penataannya. Ini bagian dari destinasi infrastruktur ini untuk memberikan konektivitas, memberikan akses dalam memudahkan kita dalam penyelenggaraan semua aspek. Yang terakhir adalah perlindungan keamanan politik dan hukum, di mana perlindungan ini sangat penting untuk kita lakukan. Ini adalah bagaimana secara penyelenggaraan pariwisata syariah itu diatur di Undang-Undang atau Fatwa MUI nomor 108 DSN MUI garing 10 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang menjadi landasan standarisasi aspek-aspek wisata Islami. Biasanya terdiri dari 4 hal yang mendukung bagaimana memberikan fasilitas atau pelayanan yang ada di sekitarnya atau yang berkaitan dengan keislaman. Kedua adalah aksesibilitas, memudahkan akses-akses yang berkaitan dengan baik akses untuk melakukan sholat, melakukan kegiatan-kegiatan bersih-bersih itu berkaitan dengan keislaman. Ketiga adalah bagaimana mendapatkan informasi yang tepat dan cepat dalam penyelenggaraan informasi wisata Islam itu yang berbasis Islami. Yang keempat adalah bagaimana environment, lingkungan yang mendukung dalam
mendukung penyelenggaraan wisata halal atau wisata yang ramah muslim itu sendiri. Mungkin itu dari saya tentang pariwisata itu sendiri, dan ini sedikit implementasi pariwisata dalam kebijakan pariwisata. Kebijakan apa? Bagaimana kebijakan itu nanti berkaitan tentang 4 hal: bagaimana membangun dan mengembangkan infrastruktur, kedua adalah bagaimana aktivitas pemasarannya, ketiga adalah bagaimana kualitas budaya dan lingkungan, dan keempat bagaimana pengembangan SDM-nya. Hal ini bisa kita simpulkan kegiatan implementasi landasan hukum pariwisata ini sangat berkaitan tentang bagaimana kita melakukan implementasi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Mungkin ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.